Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat, seringkali kita terjebak dalam mengejar lebih banyak. Lebih banyak harta, lebih banyak pengakuan, lebih banyak materi. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua itu benar-benar membawa kebahagiaan? Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas sebuah konsep yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Pertama, apa itu kesederhanaan? Kesederhanaan bukan tentang kemiskinan atau kekurangan. Ini adalah sebuah pilihan sadar untuk hidup dengan apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan secara berlebihan. Ini adalah tentang mengutamakan makna di atas materi, esensi di atas penampilan, dan kebahagiaan di atas kepemilikan. Contoh, mari kita lihat contohnya. Seseorang yang memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda ke kantor, alih-alih mengendarai mobil mewah, atau seorang ibu yang memasak makanan sederhana dari bahan-bahan lokal, bukan memesan makanan mewah dari restoran. Ini semua adalah contoh dari ringkasan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah pohon. Pohon yang subur bukan karena banyaknya daun yang ia miliki, tapi karena akarnya yang kuat dan mampu menyerap nutrisi dengan baik. Begitu pula dengan hidup kita, kebermaknaan datang bukan dari banyaknya hal yang kita punya, tapi dari bagaimana kita menggunakan apa yang sudah ada dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kedua, manfaat hidup sederhana. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan memilih hidup sederhana. Ini bukan hanya tentang penghematan uang, tapi juga tentang kualitas hidup yang lebih baik. Ketenangan batin. Dengan tidak terbebani oleh keinginan untuk selalu memiliki lebih, kita akan merasa lebih tenang dan damai. Kita tidak akan lagi merasa khawatir tentang hal-hal yang tidak perlu, dan bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Kesehatan yang lebih baik. Ketika kita memilih hidup sederhana, kita cenderung lebih memperhatikan kesehatan. Kita lebih memilih makanan sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Gaya hidup yang tidak terlalu mengejar materi juga mengurangi stres yang berdampak positif pada kesehatan kita secara keseluruhan. Hubungan yang lebih dalam. Hidup sederhana memberi kita lebih banyak waktu dan energi untuk menjalin hubungan yang bermakna dengan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak lagi terlalu sibuk dengan urusan materi dan bisa lebih fokus pada membangun koneksi yang tulus. Kebebasan finansial. Dengan lebih bijak dalam membelanjakan uang, kita akan lebih mudah mencapai kebebasan finansial. Kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran utang dan bisa lebih leluasa dalam menentukan pilihan hidup. Kontribusi yang lebih bermakna. Ketika kita tidak lagi terlalu fokus pada diri sendiri, kita akan lebih mudah melihat kebutuhan orang lain di sekitar kita. Kita akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat. Ketiga, bagaimana memulai hidup sederhana? Mungkin Anda bertanya, bagaimana cara memulai hidup sederhana? Perubahan ini tidak harus terjadi secara drastis. Anda bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Langkah-langkah praktis. Mulailah dengan merenungkan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Apa yang membuat Anda bahagia? Apa nilai-nilai yang ingin Anda pegang teguh? Dengan memahami prioritas Anda akan lebih mudah memfilter apa yang benar-benar Anda butuhkan. Minimalis barang. Lihatlah barang-barang di sekitar Anda. Apakah Anda benar-benar membutuhkan semua itu? Beranikan diri untuk membuang atau mendonasikan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ini akan membuat rumah Anda lebih lapang dan pikiran Anda lebih tenang. Bijak dalam belanja. Sebelum berbelanja, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Apakah saya bisa meminjam atau menyewa saja? Belanjalah dengan bijak dan hindari godaan impulsif. Hargai pengalaman. Alih-alih menghabiskan uang untuk membeli barang-barang baru, lebih baik investasikan uang Anda untuk pengalaman, bepergian, belajar hal baru, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang yang Anda cintai. Bersyukur. Biasakan diri untuk bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Rasa syukur akan membuat Anda lebih menghargai hidup dan tidak terlalu fokus pada apa yang belum Anda miliki. Keempat,
Kesederhanaan dalam konteks zaman modern. Hidup sederhana bukan berarti kita harus mengisolasi diri dari dunia modern. Kita tetap bisa menikmati teknologi dan fasilitas yang ada, asalkan kita bijak dalam menggunakannya. Teknologi dan kesederhanaan. Teknologi bisa menjadi alat yang bermanfaat jika kita menggunakannya dengan bijak. Jangan biarkan teknologi mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan teknologi. Sosial media dan kesederhanaan. Sosial media seringkali membuat kita terjebak dalam perbandingan dan keinginan untuk selalu terlihat sempurna. Ingatlah bahwa apa yang kita lihat di sosial media tidak selalu mencerminkan realita. Fokuslah pada kehidupan nyata dan jadilah diri sendiri. Konsumsi yang bertanggung jawab. Sebagai konsumen, kita juga memiliki tanggung jawab. Pilihlah produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung usaha lokal. Dengan begitu, kita tidak hanya hidup sederhana untuk diri sendiri, tapi juga untuk planet kita. Peran komunitas. Jangan ragu untuk mencari atau membangun komunitas yang mendukung gaya hidup sederhana. Dengan bersama-sama, kita akan lebih mudah menerapkan perubahan dan saling berbagi pengalaman. Baik, mari kita simpulkan semua yang tadi kita bahas. Hidup dalam kesederhanaan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah tentang terus belajar, berkembang, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Ingatlah, kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang kita syukuri, dan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh makna. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan menuju hidup yang lebih sederhana, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu.